Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'd. Sadatul afadil, hadratul mukarramin yang kita ta'zimi, guru kita semua Ustaz Cahyadi Karyawan, yang kita hormati pimpinan Lazisku Ustaz Sigit Prasetyo beserta seluruh jajaran, yang kita hormati perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sleman, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman, seluruh tamu undangan, dan hadirin hadirat, muslimin muslimat, salihin salihat, mukminin mukminat. Kalau istilah Ustadz Abdul Somad, termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun pagi menjelang siang ini di rumah Allah yang mulia ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut namanya dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai umat, pertama yang harus kita sadari adalah bahwa perintah puasa dalam prosesnya menjadi bagian dari peneguhan identitas keumatan kita. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal hijrah ke Yathrib yang menjadi Al-Madinatul Munawwarah, maka beliau melihat adanya para ahli kitab yang telah menghuni kota Yathrib sejak lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Dikisahkan di tahun 900 sebelum Masehi, Sulaiman alaihi salam bertahta dan membawa Bani Israel ke puncak kejayaan. Seba'da wafat Sulaiman, maka Bani Israel menyimpang, bahkan mereka menggali kitab-kitab sihir yang dikubur di bawah tahta Sulaiman, lalu menisbatkan ilmu sihir kepada Sulaiman dan Dawud alaihi wassalam. Penyimpangan mereka, kemusyrikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dengan tahun 700 sebelum Masehi. Nebukadnezar, raja Babilonia yang perkasa, menyerbu ke Baitul Maqdis dan menawan 10 suku Bani Israel, menyisakan hanya suku Yehuda dan Bunyamin di Baitul Maqdis. 10 suku lain dibawa ke Babylon untuk menjadi budak. Di tahun 500 sebelum Masehi bangkitlah Cyrus Agung, penguasa dari Persia, yang kemudian memberontak melawan Babylon dan akhirnya menguasai
seluruh bekas wilayah Kekaisaran Babilonia. Dia membebaskan 10 suku Bani Israel dari perbudakan, mengirim mereka kembali ke Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan, Bani Lewi, salah satu suku Bani Israel itu, tidak menuju ke Baitul Maqdis tetapi berbelok ke selatan. Mereka membaca dalam kitab suci Tauratnya akan muncul juru selamat akhir zaman mereka di satu tempat yang ditumbuhi banyak pohon kurma dan terletak di antara dua perbukitan yang melindunginya. Kota yang dimaksud dalam Taurat itu adalah Yathrib, dan disitulah mereka bermukim menantikan kedatangan Mesias, juru selamat akhir zaman mereka. Penantian mereka selama 1000 tahun lebih berujung kekecewaan, karena ternyata yang dimaksud muncul bukan lahir di antara mereka, tetapi datang berhijrah kepada mereka, yakni dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah. Rasulullah melihat para ahli kitab itu mengenali beliau. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan disitulah besar harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab ini, keturunan Bani Israel dari Bani Lewi ini, yang akan pertama-tama beriman kepada beliau. Maka Allah pun hendak menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pewaris risalah, penyambung risalah yang tidak berbeda dengan para nabi dan rasul sebelumnya, juga dari kalangan Bani Israel. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti dikutip Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, mengatakan di awal tiba di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan penampilannya seperti penampilan para pemuka ahli kitab. Beliau memakai jubbah asfar, jubah berwarna kuning yang menjadi pakaian kebesaran para pemuka ahli kitab. Rambut beliau disisir tarik ke belakang, digerai seperti para pemuka ahli kitab, dan kiblat yang diperintahkan kepada beliau untuk mendirikan salat masih Baitul Maqdis yang sangat dihormati oleh para ahli kitab. Di tahun pertama Hijriah itu pula turun surah Al-Baqarah ayat ke-183 dan 184, yakni perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa yang pertama turun ini, menurut Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, adalah perintah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diperintahkan, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yakni ahli kitab. Kaifiyatan wa auqatan, dalam tata caranya dan juga dalam waktunya. Maka keterangan Imam Al-Qurtubi, beliau mentarjih pendapat yang menyatakan waktu itu yang pertama diperintahkan puasa adalah puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Dan tata caranya, kaifiyahnya adalah puasa itu dimulai setelah bangun tidur, diakhiri di waktu malam, yaitu datangnya waktu Isya atau maghribu syafaqil ahmar, tenggelamnya mega berwarna merah di ufuk barat. Jadi perintah puasa yang pertama turun itu seperti puasa umat sebelumnya, dimulai sejak bangun tidur. Jadi belum ada sunnah makan di waktu sahur, bangun tidur harus langsung puasa. Kemudian diakhiri pada waktu malam, maghribu syafaqil ahmar, yakni setara dengan waktu Isya yang kita ketahui sekarang. Karena luar biasanya perintah puasa ini, pada waktu itu orang-orang Ansor banyak yang mengalami kejadian
puasanya tersambung-sambung. Kenapa? Karena mereka bekerja di ladang-ladang, di kebun-kebun kurma, pulang menjelang maghrib, melaksanakan sholat maghrib, setelah itu menunggu waktu berbuka yang masih belum tiba. Nanti menunggu tenggelamnya mega berwarna merah. Nunggu waktu buka itu sambil layah-layah. Ketika sambil layah-layah karena capek, tertidur. Karena tertidur, bangunnya sudah mungkin sekitar jam 9, jam 10 malam, sudah lewat waktu Isya. Aturan puasanya adalah dimulai dari bangun tidur. Maka ketika bangun tidur itu, dia merasa harus sudah puasa untuk hari berikutnya. Sebegitu itu tersambung-sambung, kadang sampai 3 hari berturut-turut. Sehingga perintah puasa awal ini terasa sangat berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salat pun yang menghadap ke kiblat Baitul Maqdis berjalan selama kurang lebih di Madinah 1 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkap kesejatian Bani Israel. Antara lain kisah yang terkenal, kisah Abdullah bin Salam yang ketika masuk Islam kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanyakan kepada mereka tentang diriku. Aku akan mendengarkan dari balik dinding." Kemudian Abdullah bin Salam berada di balik dinding, pemuka-pemuka Yahudi ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, "Bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di tengah kalian?" Kata mereka, "Abdullah bin Salam di tengah kami adalah orang yang mulia, yang paling mengerti tentang kitab suci kami, keturunan dari orang yang paling mulia di antara kami." Lalu Abdullah bin Salam keluar dari balik dinding sambil membaca kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu para pemuka Yahudi itu mengatakan, "Kalau Abdullah bin Salam yang ini yang engkau maksud wahai Muhammad, maka dia adalah orang yang paling hina di antara kami, keturunan dari orang paling hina di antara kami." Ketika Huyai bin Akhtab, kemudian Salam bin Abil Huqaiq, Salam bin Mishkam, dan para tokoh Yahudi yang lain berkumpul, mereka saling bertanya, "Huwa, apakah Muhammad itu yang dimaksud dalam kitab suci kita?" Huyai bin Akhtab menjawab, "Bala, betul sekali. Tetapi demi Allah, kepada Nabi yang tidak berasal dari keturunan kita Bani Israel, aku akan mengerahkan semua kekuatan untuk menentangnya." Semakin jelas, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Semakin jelas nyata permusuhan dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hatinya lebih besar lagi. Maka di tahun kedua, awal tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah agar kaum muslimin meneguhkan kiblatnya bukan ke Baitul Maqdis tetapi ke Baitullah Ka'bah Masjidil Haram. "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwaliyannaka qiblatan tardaha." Wahai Muhammad, kami sudah melihat wajahmu berulang kali menatap ke langit memohon keputusan yang jelas. Maka kami akan alihkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhai, yang engkau cintai. Untuk kita ketahui dulu bahkan ketika masih di Mekah, perintah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tapi Rasulullah kalau sholat selalu di arah rukun Yamani, di sebelah selatan Ka'bah. Agar apa? Agar bisa menghadap dua-duanya. Menghadap ke arah Ka'bah yang ada di depannya, menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Itu kalau kita dari arah rukun Yamani. Nah, sesudah di Madinah kan tidak bisa begitu lagi, karena Ka'bah ada di selatan, Baitul Maqdis ada di utara. Dengan ayat ini Allah mengalihkan kiblat Rasulullah SAW dan umat Islam ke Ka'bah Baitullah. Meninggalkan kiblat yang diagungkan oleh Bani Israel. Maka mereka bertanya, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha?" Apa yang membuat mereka beralih dari kiblat yang selama ini mereka beribadah ke arahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala meneguhkan identitas kaum muslimin sebagai umat dengan peristiwa ini. Kiblatnya berubah ke Baitullah Ka'bah yang memang lebih layak karena dia adalah yang tertua di antara semua bangunan di muka bumi dalam mengagungkan Allah. Nabi SAW kemudian mengubah penampilannya. Jubah asfarnya ditanggalkan,
diganti dengan gamis berwarna putih. Disebut gamis karena lengan lebar. Jadi gamis itu artinya lengannya lebar. Jadi, kalau ibu-ibu pakai baju yang lengannya sempit itu sebenarnya bukan gamis. Gamis itu lengannya lebar, gitu ya. Lengannya lebar, dan gamis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya tidak sampai ke pergelangan. Menurut Imam Tirmidzi dalam Syama'il, dia sampai ke pertengahan di antara kedua pergelangan dan siku. Jadi di panjangnya sampai ke tengah, kemudian lengannya lebar. Beliau lebih menyukai memakai gamis putih ini, dan kemudian beliau menyisir rambutnya dengan cara dibelah. Kalau kemarin ditarik ke belakang, digerai, sekarang dibelah. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku pernah membelah rambut Rasulullah menjadi 2 belahan atau 1 belahan. Kalau 1 belahan berarti di tengah, kalau 2 belahan berarti di pinggir-pinggir, dan kemudian ada ditarik ke belakang. Ini penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berubah, bagian dari peneguhan identitas keumatan itu. Maka yang berikutnya turun surah Al-Baqarah ayat 185 meneguhkan identitas umat dalam soal puasa. Yang semula 3 hari setiap bulan, kalau dijumlah berarti sekitar 36 hari. Dan ibadahnya umat Nabi Muhammad SAW itu dilipatkan 10 kali dibanding umat lain. Sehingga puasa 36 hari setahun itu sama dengan puasa setahun penuh. Maka kemudian Allah menurunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan itu di negerinya dalam keadaan mukim, maka wajib baginya mempuasai bulan Ramadan. Kewajiban itu dihimpun menjadi puasa di bulan Ramadan. Nanti ditambah sunnah 6 hari bulan Syawal, maka menjadi senilai puasa setahun lagi. Sama dengan angka tadi, setahun 3 kali 12. Meskipun kalau Ramadan bisa dapat korting 29 hari, bukan 30 hari. Nah, berhimpun di bulan Ramadan, kewajiban itu. Apa yang kemudian menjadi penanda bahwa perintah dalam 183-184 ini berbeda dengan perintah dalam 185. Karena ada klausul yang sama di ayat ke-184 dan 185. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, itu diulang. Karena ini memang 2 perintah yang pada saat itu yang kedua inilah menjadi pengganti dari perintah pertama di ayat ke-183 dan 184. Ketika puasa dialihkan ke bulan Ramadan, menjadi agak berdebar-debarlah orang-orang Ansor. Kalau kemarin kesambung-sambung 3 hari dikuat-kuatkan, insya Allah kuat. Ini kalau sampai sebulan mate kita semua. Aduh, gimana itu? Akhirnya kemudian mereka menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya orang Ansar, orang yang tidak bisa ngomong vulgar, tidak bisa ngomong belak-belakan, tidak bisa ngomong langsung. Maka ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu pakai kalimat yang konotatif, kalimat yang berkiasan. Kalimatnya berbunyi begini. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik kepadanya, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak kepadanya? Kalimat pertanyaannya berbunyi seperti ini, padahal maksudnya dalam hati adalah, kenapa Allah memberatkan untuk kami perintah untuk berpuasa ini, yang 3 hari saja berat, apalagi dikumpulkan dalam sebulan. Kalimat yang keluar dari lisan, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak? Dua-duanya pertanyaan, baik yang di lisan ataupun juga di dalam hati orang-orang Ansar, dijawab oleh Allah dalam ayat 186 dan 187. Ayat 186 menjawab pertanyaan lisan mereka,
ayat 187 menjawab pertanyaan hati mereka. Di ayat ke-186 Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka setelah poin pertama tentang peneguhan identitas, perintah puasa bagi kita umat Islam adalah peneguhan kemesraan dengan Allah. Orang-orang Ansar bertanya dan Allah menjawab. Perhatikan jawaban Allah yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kalimat ini dalam bahasa Arab ada hal yang dihilangkan. Kalau syaratnya wa idza sa'alaka, maka seharusnya jawabnya faqul inni. Kalau bagian awal dari klausanya itu berbunyi, apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka klausa kedua seharusnya, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa titik-titik. Harusnya kan begitu. Tapi ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, tidak disusul dengan faqul inni qarib, tapi langsung fa inni qarib. Ini penegasan kemesraan Allah dengan umat ini. Kalimatnya menjadi, apabila hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kenapa tidak mengatakan, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku dekat. Kalau dekat kok masih pakai perantara, berarti nggak dekat-dekat amat. Tolong sampaikan sama dia ya, saya dekat. Allah langsung mengatakan, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Seakan-akan Rasulullah suruh minggir dulu, karena Allah hendak menyampaikan kedekatannya secara langsung kepada umat semuanya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kedekatan itu untuk apa? Kalau cuma deket tok itu kadang repoti malah. Tapi Allah menunjukkan kedekatan yang menunjukkan siapa dia dan siapa kita. Kedekatan Allah adalah untuk menjawab doa-doa kita. Kemesraan semesra-mesranya. Maka dalam sholat ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hadisnya menyatakan Allah menjawab, hambaku memujiku karena dia mencintaiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memuliakanku karena dia berharap kepadaku. Malik Yaumiddin, hambaku mengagungkanku karena dia takut kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara aku dengan hambaku. Dia berjanji untuk hanya beribadah kepadaku tanpa mempersekutukanku dengan apapun, maka pasti aku akan menolongnya dalam setiap hajat-hajatnya. Dan seterusnya. Kemesraan dengan Allah, penegasan kemesraan dengan Allah, inilah bagian dari hal yang kemudian kita dapati dalam perintah puasa bagi umat. Maka salah satu hal yang paling agung bagi orang puasa adalah doanya mustajabah. Doanya dikabulkan Allah. Dan untuk itulah dia bermujahadah dengan puasa, supaya doanya terdengar di sisi Allah. Apa yang menghalangi doa? Satu, makanan haram. Di bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja tidak kita makan. Agar apa? Agar kemesraan itu nyata dengan Allah. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas menjagai Nabi SAW di satu kemah. Rasulullah minta dijaga itu bukan karena beliau takut atau pengecut, karena pernah Sa'ad bin Abi Waqqas juga yang cerita, kami menjagai Rasulullah. Kami takut karena ada suara-suara, waktu itu menjelang perang Khandaq, menjelang perang Ahzab, ada suara-suara bergemuruh di arah gurun pasir.
Kami takut itu musuh yang datang. Tapi ketika kami akan memeriksanya, Rasulullah sudah datang dari arah datangnya suara dan mengatakan, tenang, itu cuma suara angin. Jadi Rasulullah minta dijaga itu bukan karena beliaunya takut atau pengecut, tapi menjaga dan melatih, mentarbiyah, disiplin kepada sahabat. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, orangnya penuh inisiatif. Ketika kalau kita kan disuruh jagain, ya berarti job description-nya jaga. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas mikir, nanti tengah malam Rasulullah pasti bangun qiyamul lail. Kalau mau qiyamul lail, pasti perlu air. Maka dia sediakan air untuk wudhu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW keluar dari kemah dan ada air untuk wudhu, beliau bersyukur sekali, senang sekali. Bertanya siapa yang menyediakan, Sa'ad bin Abi Waqqas yang maju. Maka kemudian beliau bertanya, wahai Sa'ad, mintalah kepadaku, aku akan mendoakannya kepadamu, mendoakannya kepada Allah untukmu. Jadi kamu minta apa? Minta didoain apa? Ibu-ibu kira-kira kalau ditawarin Rasulullah SAW mau didoain, minta didoain apa, Bu? Ini doanya Rasulullah. Minta didoain apa? Masuk surga, bisa bersama beliau di surga. Gitu-gitu kan mintanya kan? Kurang cerdas, Bu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mintanya cerdas, karena dia minta begini, ya Rasulullah, doakanlah agar semua doaku mustajab. Jadi satu doanya Rasulullah diijabah, nanti doanya Sa'ad bin Abi Waqqas diijabah semua. Maka Rasulullah menjawab, bantulah aku wahai Sa'ad dengan memperbaiki makananmu. Maka urusan Ramadan dalam soal yang paling mendasar, nyuwun sewu, urusan perut itu saja erat kaitannya dengan kemesraan dengan Gusti Allah. Seperti ketika Rasulullah menjelaskan, ada orang di zaman Bani Israel berjalan di tengah padang pasir. Dia dalam keadaan puasa, dia musafir, dia terdolimi karena dirampok orang, dan dia mengangkat tangan ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Kata Nabi, ini 4 hal, satu saja sudah bikin mustajab. Puasanya bikin mustajab, safarnya bikin mustajab, didoliminya bikin mustajab, ngangkat tangan ke langit bikin mustajab. Ini 4 berkumpul pada satu orang. Tapi Rasulullah mengatakan bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah, sedangkan makanannya makanan haram, pakaiannya dari yang haram. Yang haram-haram itu menghalangi kemesraan kita dengan Allah. Maka Ramadan itu misi untuk membuat umat kembali mesra dengan Allah, semesra-mesranya. Dengan dibersihkan, jangankan yang haram, yang halal saja ditahan. Seakan-akan Allah tidak mentarbiyah, kalian ini nahan diri dari makan halal saja bisa, masa nahan diri dari makan yang haram dan yang syubhat? Tidak bisa. Untuk kemesraan denganku, ujibu da'wata da'i dada'an, supaya kemudian aku kabulkan doa-doa kalian itu. Supaya aku jawab, aku mesrai kalian di setiap kesempatan. Maka doa itu kemesraan. Berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat-hajat kita. Karena sebenarnya Allah Maha tahu. Tetapi doa itu berbincang mesra dengan Allah agar Allah meridhai apa yang dianugerahkannya untuk kita. Kalau ada orang yang kita sayangi, pilih mana, Bu? Dikasih bunga lalu ditinggal pergi? Atau diajak seharian jalan-jalan mesra-mesraan, nempelkan kepala di pundaknya, gandengan tangan? Ngobrol asik. Pilih yang mana, Bu? Dikasih bunga lalu ditinggal pergi? Kasih cincin lalu tinggal pergi? Atau tadi bergandengan tangan, ngobrol seharian, akrab-akraban. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita belum menjadi hamba sejati kalau belum berbahagia atas doa kita itu, bahagianya melebihi dikabulkannya doa. Karena dikabulkannya doa hanyalah pemberian, sedangkan berdoa adalah kemesraan. Dikabulkannya doa adalah pemberian,
tapi berdoanya itu sendiri adalah kemesraan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak peduli lagi kalau aku sudah berdoa. Akan dikabulkan di mana, dalam bentuk apa, kapan waktunya. Terserah Allah. Karena kalau Allah sudah mengilhamkan aku untuk berdoa, maka berarti dia sudah memberi karunia kepadaku. Sudah memberi kemesraan denganku. Berdoanya sendiri itu sudah anugerah untukku. Yang aku takut adalah kalau aku tidak berdoa, malas berdoa, enggan berdoa. Karena jangan-jangan itu berarti Allah tidak suka bermesra denganku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau doaku dikabulkan, maka aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan, aku lebih bersyukur kepada Allah. Orang-orang bertanya, mengapa demikian? Karena kalau doaku dikabulkan, di situ ada unsur pilihanku dibolehkan oleh Allah. Sedangkan kalau doaku tidak dikabulkan, maka berarti Allah yang memilihkan untukku. Pilihan Allah pasti lebih bagus daripada pilihanku sendiri. Jadi kalau doaku dikabulkan, aku bersyukur. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan, aku lebih bersyukur. Karena berarti yang memilihkan untukku adalah Allah. Dan pilihan Allah lebih baik daripada pilihanku. Maka setelah misi pertama tadi, bagi umat menjadikan Ramadan peneguhan identitas sebagai umat. Yang kedua, menjadikan Ramadan dan puasa ini sebagai momentum untuk membangun kemesraan semesra-mesranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu tergantung siapa sandarannya. Kalau sandarannya Allah, maka dia akan menjadi kuat. Demikian pula umat dengan Ramadan ini yang kita harapkan adalah dia menjadi umat yang kuat. Karena apa? Karena mesra dengan Allah. Tidak ada yang lebih melemahkan kita daripada kehilangan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehilangan kemesraan dengan Allah itu selain tadi karena yang haram, juga karena dosa-dosa kita, karena kemaksiatan kita, maka Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa itu dibersihkan. Maka Ramadan adalah bulan di mana kemesraan dengan Allah itu menjadi misi yang dibangun dengan sangat-sangat intens dengan semua aktivitasnya, baik siamnya maupun qiyamnya. Maka man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa dengan iman dan mengharap pahala hanya dari Allah, diampuni semua dosa. Mesralah dengan Allah. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang juga qiyamul lail Ramadan, iman dan ihtisab kepada Allah, maka diampuni pula dosanya. Dimesrakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesra dengan Allah itu kualitas yang sangat perlu untuk kita kejar, menjadi salah satu target utama Ramadan kita. Ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka beriman kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu mencapai level orang yang rasyidin. Siapa orang yang rasyidin? Orang yang selalu dibimbing Allah. Dalam hadis qudsi, ini di Ramadan itu ada 3 la'alla. La'allakum tattaqun, wa la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Bertakwa, bersyukur, menjadi orang yang rasyidin. Siapa toh rasyidin itu? Dalam hadis qudsi, ini level yang kita cita-citakan untuk kita capai. Yaitu istilah Gus Bahak di akhir zaman, cita-cita paling penting, cita-cita jadi wali. Wali itu ada 4. Apoy, faang, personilnya. Jadi cita-cita jadi wali. Dalam hadis qudsi tentang wali, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Barang siapa menyakiti wali-waliku, kekasih-kekasihku, maka aku memaklumkan perang kepadanya. Siapa wali-walinya Gusti Allah itu? Kekasih-kekasihnya Gusti Allah itu siapa? Allah menjelaskan sendiri dengan firman dalam hadis qudsi ini. Hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang fardu-fardu. Jadi walinya Gusti Allah itu yang pertama pasti njogo yang fardu. Lalu dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan menambahkan yang sunnah-sunnah. Sampai aku mencintainya, kata Gusti Allah. Sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, perhatikan ini kualifikasi wali Rasyidin, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Level umat ini dimesrakan dengan Allah, kita ingin ada di antara umat ini yang mengikat orang-orang di sekitarnya, dan dia memiliki kepekaan ini. Yang matanya didirect oleh Allah, telinganya didirect oleh Allah, lisannya didirect oleh Allah, tangannya didirect oleh Allah, kakinya didirect oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi orang yang membawa umat kepada segala apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 186. Terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan orang-orang Ansor, pertanyaan yang ada dalam hati mereka dengan ayat ke-187 berupa takhfif, peringanan perintah puasa dan Ramadan. Yang pertama diringankan soal hubungan di antara suami dan istri. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ini wonderful family-nya di sini. Dihalalkan malamnya Ramadan itu kalian bercampur dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk menata keluarga-keluarga sebagai unit peradaban terkecil di tengah umat. Sampai level hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, hubungan antara suami istri seperti pakaian. Kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka adalah pakaian bagimu. Apa fungsi pakaian? Yang pertama, pakaian itu melindungi, menjaga dari bahaya luar, gigitan serangga, binatang berbisa, angin yang dingin, cuaca yang panas, dan berbagai bahaya lain. Maka umat ini di tengah keluarga-keluarga mereka dengan bulan Ramadan, dengan ibadah puasa, harus mencapai level keluarga yang suami istri saling melindungi dan saling menjaga. Bukan saling membahayakan, bukan saling menyakiti. Fungsi kedua dari pakaian, menutup aurat, menutup aib, menutup yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Maka di tengah-tengah umat nanti dengan bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki keluarga sehingga suami istri, anak dan orang tua sampai pada level saling menjaga aib, menutup aurat, saling melindungi kehormatan. Bukan justru pasang status nyeritain aib-aib pasangan. Yang ketiga, fungsi pakaian memperindah, mempercantik, menjadi perhiasan. Maka di Ramadan ini bagi umat harus tercipta keluarga-keluarga yang satu sama lain anggotanya memperindah, mempercantik, memperbaiki, menghiaskan. Bukan justru saling menjelekkan, bukan justru saling mendowngrade. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Takhfifnya nanti sampai pada waktu puasa. Maka Allah mengatakan fakulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Maka makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yakni datangnya waktu fajar. Maka Ramadan adalah momentum untuk keluarga membangun kemesraan di saat yang paling sulit untuk mesra, yaitu di saat bangun sahur. Di situ diuji uring-uringannya, hektiknya menyiapkan makanan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu berhasil dilewati, mampu membangun kemesraan di waktu yang indah, waktu sahur, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk menyimak doa hamba-hambanya. Allah berfirman, manakah hambaku yang meminta ampunan akan aku ampuni? Manakah hambaku yang memohon rahmatku akan aku sayangi? Manakah hambaku yang meminta karunia akan aku anugerahi? Memahami hadis-hadis tentang Allah tidak boleh dengan pemahaman dalam cakrawala makhluk. Jangan sampai ada yang bertanya, berarti Allah itu sepertiga malam terakhir turun keliling, kan sepertiga malamnya geser-geser terus. Nah, ini bab akidah tidak boleh dimaknai seperti itu, tetapi kita meyakini Allah tidak memerlukan waktu, Allah tidak berhajat pada waktu, Allah tidak terikat pada waktu, yang terikat pada waktu itu kita. Yang membutuhkan sepertiga malam terakhir itu kita, bukan Gusti Allah. Paham, Ji? Jadi yang dimaksud di situ sepertiga malam terakhirnya untuk kita, bukan untuk Allah. Sepertiga malam terakhir itu anugerahnya Allah untuk kita, bukan untuk membatasi waktunya Allah untuk mendengarkan doa-doa kita, bukan. Kita yang memerlukan waktu sepertiga malam itu. Di situ adalah waktu yang luar biasa, penuh keberkahan, mesra dengan Allahnya dapat, mesra dengan keluarganya dapat, makan bersama, mengakrabkan dapat, gitu ya, saling menyemangati. Kalau biasanya bapaknya sibuk sarapan pagi nggak pernah bareng, maka mosok sahur ora bareng. Kalau biasanya sudah sebelum anak-anak bangun, sudah berangkat ke kantor, pulang kantor sudah anak-anak tidur misalnya, workaholic banget gitu. Maka waktu sahur yang penuh berkah itu menjadi waktu untuk membangun kekuatan dan kemesraan di tengah keluarga. Setadi Hidayat mewasiatkan kalau bisa sebelum makan sahur semuanya sholat paling tidak 2 rakaat diniati tahajud bersama keluarga, 1 rakaat witir, habis itu peluk keluarga berdoa bersama-sama. Indah sekali momentum seperti itu. Baru kemudian makan bersama, makan sahur bersama. Indah. Ini akan menjadi momentum penguatan keluarga-keluarga di tengah umat untuk menyongsong peradaban baru nanti. Jazakumullahu khairan. 10.49 saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.